Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, semua pakaian yang kita punya pada saat kita meninggal dunia tidak ada satupun yang akan kita bawa. Semua pakaian akan kita lepaskan, pakaian jabatan, pakaian harta, bahkan dunia pun semua akan kita tinggalkan. Sampai pernah ditanyakan oleh Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi, salah seorang ulama salaf. Kita sering mendengar kata salaf. Salaf itu adalah orang-orang yang hidup setelah Rasulullah SAW 200 sampai ke 300 tahun, disebut zamannya atau masa-masanya para salafus soleh, di mana diantaranya ada salah seorang ulama namanya Imam Syaqiq Al-Balkhi. Beliau wafat tahun 129 daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Termasuk ulama salaf Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu wafat lahir umur 150 hijriyah daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Imam Syaqiq ini punya murid, nama muridnya Hatim Al-Asam. Imam Syaqiq pernah bertanya, "Ya Hatim, sahabtani 30 sanah, kamu ini bersahabat dengan saya 30 tahun." Ini salah satu contoh ketawadhuan Imam Syaqiq Al-Balkhi kepada muridnya. Beliau enggak katakan kamu ngaji sama saya, kamu belajar sama saya, enggak. Tapi beliau katakan kamu bersahabat dengan saya selama 30 tahun. Apa yang kamu dapatkan? Nah, Imam Hatim Al-Asam ini beliau menjawab, ada beberapa hal yang didapatkan, di antaranya satu, kata beliau. Apa satu ini yang didapatkan? Beliau katakan semua kekasih yang kita cintai dalam kehidupan kita, entah itu manusia, entah itu benda, semua akan meninggalkan kita di saat kita meninggal dunia. Saat kita sakaratul maut, semua meninggalkan kita. Pakaian kita meninggalkan kita, semua apapun itu. Boleh kita tanya keluarga kita yang kita sayangi, kita cintai. Bapak mungkin punya istri, ibu punya suami, punya anak. Paling terakhir kata Imam Hatim Al-Asam itu, orang-orang yang kita cintai itu menemani kita sampai ke liang lahat. Setelah kita dikuburkan, semua meninggalkan kita tanpa ada satupun yang mau menemani kita dalam kubur. Boleh cek, boleh tanya. Bapak pulang ke rumah tanya sama istri, "Bu, kira-kira kalau saya meninggal dunia, ibu mau nggak nemenin saya dalam kubur?" Pasti jawabannya nggak mau. Begitu juga sebaliknya, anak yang kita sayang, yang kita cinta, yang kita manja, yang apapun untuknya kita berikan selagi kita mampu, kita punya, pasti dia akan jawab nggak mau. Bahkan mohon maaf, pakaian yang kita pakai pun dilepaskan. Kita meninggal dunia langsung disobek pakaian kita, diganti dengan kain kafan. Apa yang kita punya dunia? Kacamata aja nggak kita bawa. Saya sampai sekarang belum pernah nemuin jenazah pakai kacamata, belum pernah. Nah, ayah saya almarhum pakai kacamata sebelum meninggalnya, tapi pas meninggal kacamatanya ada sama saya sampai sekarang. Artinya apa? Semua tidak ada itu. Bahkan mohon maaf, nama kita pertama diambil oleh Allah. Nama kita pertama diambil. Kalau meninggal nih, misalkan ada orang namanya Ahmad meninggal, si Ahmad ini meninggal. Katakan meninggalnya di rumah sakit, pasti orang-orang yang melawat ke rumahnya bertanya. Apa bertanya, si Ahmad sudah sampai? Enggak mungkin. Pasti pertanyaannya, mayitnya sudah sampai, jenazahnya sudah sampai. Nama kita pun pertama diambil oleh Allah, apalagi titel kita atau jabatan kita, semuanya. Tidak ada satupun yang kita bawa. Maka kata Imam Hatim, saya merenungkan, kira-kira siapa kekasih atau yang kita cintai yang mau menemani kita di dalam kubur kita nih? Kata Imam Hatim, saya tidak dapati kecuali satu, kata beliau, hanya amal-amal soleh kita, kebaikan yang kita lakukan, itulah yang akan menemani kita dalam kubur, yang akan menghibur kita, mencahayakan kuburan kita, meluaskan kuburan kita. Maka dari itu Imam Hatim mengatakan, satu-satunya yang paling aku cintai adalah aku beramal amalan yang soleh.